Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya lagi dengan semangat. Kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah yang baru saja bergabung, hari ini kita sedang membahas tema akan kuhadapi dar der dor hidup. Tapi bentar, bismillah dulu. Bismillah semuanya selesai dengan baik dan dapat jalan keluar terbaik. Amin ya robbal alamin. Ada tayangan lagi. Seorang anak laki-laki yang mencoba membangunkan ibunya yang telah tiada. Kita lihat tayangannya, silakan. Ustaz Bani. Ya Allah, Masya Allah. Sedih banget ya nggak pakai kasur katanya. Ketika kita kehilangan ibu kita, ayah kita, suami atau istri atau bahkan anak kita. Kayaknya setiap sudut rumah itu selalu mengingatkan kita akan almarhum atau almarhumah ya Ustaz ya. Dari setiap sudut rumah, wangi-wangian, baju, aroma tuh. Semua yang ada tuh mengingatkan kita gitu. Kita harusnya bagaimana Ustaz dalam bersikap? Apakah kita lebih baik udah move on aja, lupain semuanya, kita paksain itu semua hilang dari ingatan kita? Atau kita nikmatin aja itu dulu sampai nanti hilang sendiri gitu, biar kita nggak depresi? Baiknya seperti apa Ustadz Bani? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Masya Allah, mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya ya konsep sederhananya ketika ada kerabat keluarga kita yang meninggal, itu kan sebenarnya kita semua akan meninggal. Atau di sini ada yang nggak meninggal? Nggak ada. Pasti meninggal dong pasti kita meninggal. Ya. Semua kita pasti akan meninggal. Jadi sebenarnya konsep sederhananya kita semua akan ke sana. Bedanya ada yang duluan, ada yang belakangan. Kayak misalnya kita sama-sama mau pergi ke Masjid Al-Istiqlal misalnya di Jakarta. Ada yang berangkat duluan, ada yang berangkat belakangan. Sebenarnya nggak ada masalah, kita juga akan ke sana pada akhirnya. Itu konsep sederhananya. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu, Mas Bro. Kehilangan seseorang meninggalkan luka yang begitu luar biasa. Di situ ada rindu yang tak pernah bisa kita hapus. Masya Allah. Maka kalau kita berusaha untuk menghapus itu semua, menghapus kerinduan, menghapus luka itu capek. Karena memang fitrahnya hati ini ketika sudah cinta dengan pasangan, cinta dengan orang tua, cinta dengan anak, begitu kehilangan, dia menyisakan luka yang menganga. Maka akan selalu ada rindu, akan ada selalu kenangan muncul dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana ini Ustaz? Apakah kita hapus saja ataukah bagaimana caranya? Catat yang jamaah di rumah ya. Kalau ada rindu maka nikmatilah itu. Selagi kita masih merindu, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhubung cintanya kepada orang yang sudah mendahului kita itu, sehingga itu menjadi ikatan batin yang membuat kita selalu ingat kepada Allah, lalu kita mengucapkan doa untuk keluarga yang sudah mendahului kita. Karena rindu itulah kemudian Al-Fatihah. Saya rindu dengan dia ya Allah, tolong lapangkan kuburnya. Saya rindu dengan dia ya Allah, mohon curahkan rahmatmu kepadanya. Lapangkan kuburnya ya Allah, anugerahkan kebaikan-kebaikan di sana ya Allah. Kami di sini sedang makan enak, kami di sini sedang menikmati liburan. Berikan kenikmatan juga buat yang sudah dikubur sana ya Allah. Dengan rindu keluar kata-kata, keluar untayan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka yang sudah mendahului kita. Pertama, yang kedua, jadi motivasi kita supaya banyak beramal soleh agar di dunia kita bersama dia dulu, besok juga di surga bersama dengan orang yang kita cintai itu. Ini jamaah, mohon dicatat ya. Ada tafsir Imam Qurtubi. Beliau meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Kata Sa'id bin Jubair, ada seseorang masuk ke dalam surga. Begitu sampai di surga dia bertanya, ya Allah, aina abi, aina ummi, aina jaddi. Ya Allah, mana ibu saya, bapak saya, orang tua saya, mana pasangan saya, mana anak saya. Lalu kata Allah, innahum lam ya'malu ka'amalika. Mereka amal solehnya kurang, tidak seperti engkau. Lalu kata orang tadi, ya Allah, inni a'malu li walahum. Saya di dunia dulu sholat, puasa, zakat, infak, sedekah. Niatnya bukan cuma buat saya ya Allah, tapi buat mereka yang sudah mendahului saya. Lalu apa kata Allah? Adkhiluhumul jannah. Bawa, tarik semua keluarganya, kumpulin bersama dia di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi motivasi kita Mas Soni untuk memperbanyak amal soleh, niatkan bukan cuma buat kita, buat yang sudah mendahului kita juga. Masya Allah, perbanyak amal soleh untuk orang yang sudah meninggal. Terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya. Amin. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Insya Allah bisa membuat kita lebih tenang, lebih semangat lagi untuk beribadah ya. Semangat semuanya ya. Tepuk tangan sekali lagi dong dengan semangat. Masya Allah, tabarakallah. Ibu mau masuk surga? Persiapannya udah ada? Hah? Belum ada. Ibu apa yang ibu siapin untuk masuk surga?
beramal ya. Beramal. Kalau Ibu? Amal ibadah yang baik. Amal ibadah semua. Ustaz Syam rata-rata semua amal ibadah semua. Siap. Emang cuma amal ibadah aja atau gini deh, semua kan pengen yang simple, yang sederhana. Ya. Amalan sederhana apa? Oh nanti akhirat nanti Ustaz. Mas Sony ada ingat kakek yang meninggal waktu Mas Sony masih kecil nggak? Nggak ada. Kakek nenek gitu Oh, ada, ya, Ada. ya. Tahun berapa meninggalnya? Udah lama banget. Udah lama banget. Udah lama banget. Berapa tahun yang lalu kira-kira? Iya, hampir 20 tahun. 20 tahun berarti udah 20 tahun di alam barzakh. Iya. Subhanallah. Nah berarti kita harus Siap. siap ya. Siap. Terima kasih Mas Sony, Ustadz Bani, Ustadz Maulana, para jamaah, alim ulama yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kami tanya demikian? Karena subhanallah, kita kalau lagi ziarah kubur kelihatan tuh Bu, tahun berapa meninggalnya? 1950 wafatnya. Berarti sudah berapa tahun di alam barzakh? Sudah 75 tahun. 1920 wafatnya. Sudah berapa tahun dia di sana? Bahkan ada yang 1800, 1700, ada yang 1500 wafatnya. Berarti sudah berapa tahun di alam barzakhnya? Sudah 500 tahun. Sedangkan kita di dunia hanya 60, 70, 80, 90. Alhamdulillah kalau sampai 100 itu pun masih jarang-jarang yang sampai 100 tahun. Kalau untuk persiapan 10 hari berangkat umroh saja persiapannya luar biasa. Berangkat ke Islam itu indah, persiapan luar biasa. Bagaimana dengan orang yang akan menempuh perjalanan yang begitu panjang, bahkan kadangkala lebih lama di alam barzakh dibandingkan berada di alam dunia? Maka mesti bagus tempat tinggalnya di sana di alam barzakh. Bagaimana cara membangun tempat tinggal di alam barzakh? Tiap malam baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini penerang kubur yang luar biasa. Tuba liman bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Sungguh beruntung orang yang sudah bangun kuburnya sebelum masuk ke alam kuburnya. Kemudian yang kedua, kalau ditanyakan perlu dicatat dan ditonton sampai habis nih persiapannya nih. Apa itu subhanallah? Kalau dikatakan persiapan yang paling minimal adalah keimanan. Kenapa? Orang yang punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Orang yang punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebanyak apapun dosanya, tidak pernah menjalankan perintahnya Allah, lalu bermaksiat kepada Allah, tapi punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti masuk surga. Tapi enggak langsung, dicuci dulu. Ya, Subhanallah. nyucinya itu loh. Tapi kan pertanyaannya persiapan paling minimal. Persiapan paling minimal adalah tauhid. Persiapan paling minimal adalah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tapi perlu dicatat, ada konsekuensi daripada keimanan itu. Orang kalau mengaku beriman, dua syaratnya. Satu, menjalankan segala perintahnya Allah. Yang kedua, menyerahkan segalanya kepada Allah. Jadi dia bertawakal sehingga kehidupan di dunia dia merasa tenang, di alam barzakh pun merasa tenang. Kemudian dicatat lagi persiapan sederhana selanjutnya. Apa itu? Orang di alam barzakh berteriak, Rabbir Irji'un, ya Allah kembalikan saya, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Mudah-mudahan saya bisa kembali untuk memperbaiki seluruh amalan soleh yang pernah saya tinggalkan, atau amal soleh yang kurang baik. Berarti mumpung masih hidup, perbaiki amal solehnya. Jadi persiapan minimal sih ada, tapi Apa yakin itu? gak mau maksimal gitu ya? Iya dong. Harus dicuci dulu loh. Mau dicuci Jangan. dulu apa enggak? Yang enak. Mau katanya. Mau dicuci dulu di neraka? Enggak, mau dicuci dulu di dunia. Oh di dunia. Mumpung masih hidup cuci dulu, Oke. nanti insya Allah Oh, insya Allah bersih. langsung masuk surga ya, amin. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama. Tepuk tangannya dong untuk guru-guru kita. Asal jawab aja, mau. Ini mau. Semua mau. Rakus. Enggak ya. Oke, aku kasih kesempatan buat tanya lagi ya, biar kita nggak salah-salah lagi ya. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Semua tanya dong Ustaz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Bosan ke situ, sini aja. Siapa ya? Bu, kejepit sama temennya ya Bu ya, duduknya ya. Ibu deh. Ibu silakan ikut saya sini Bu. Ayo.
Kasih salam dulu, namanya siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ona dari Majelis Taklim Riyadul Muta'alimin, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Ona. Ibu Ona, Pak Oni. Iya. Saya bapaknya Olah. Gak ada, jauh banget. Saya mau bertanya, Oh, Nora, ya benar-benar. Ibu. saya mau bertanya sama Pak Ustadz Maulana. Iya, Ibu. Saya sering mendengar, apakah benar kita membaca surat Al-Mulk setiap malam itu akan membawa... Oh, baru tadi dengan dari Ustadz Syam. Sering dengar orang baru dengar, tadi, baru ya. tadi. akan menyelamatkan kita di dalam kubur nanti. Apakah benar amalan sesederhana itu akan menyelamatkan, mengawal kita di alam barzah nanti? Wah, dia nggak percaya sama Ustadz Syam. Dia nanya ulang. Iya, nanya ulang. Masa sih anaknya Ustadz Kan Maulana? belum dijelasin, belum dijelasin Iya, iya. Penasaran dengan penjelasan Ustadz tadi yang disampaikan Ustadz Syam ya? Iya. Makanya tanya ke Ustadz Maulana ya. Iya. Oke. Ustadz, jangan mentang-mentang lagi sakit gigi ditutupin mulu gitu dong mulutnya. Terima Amuk kasih, Ustadz, bener gak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong. Ibu Ona, silakan duduk. Silakan Ustadz Maulana. Mohon izin kepada semuanya, dengerin. Jamaah. Iya. Sebenarnya bukan hanya surah Al-Muluk, tapi masih banyak amalan lain yang bisa merendahkan, menghilangkan yang namanya siksa kubur. Apa aja? Mohon izin. Salah satunya adalah nih rajin baca Quran akan jadi cahaya. Nah, Quran itu berarti surah Al-Mulk juga kan? Ya. Siapa yang baca surah Al-Mulk akan jadi pelindung, akan jadi cahaya untuknya, penerang kuburnya. Yang ditakutkan dalam kubur adalah empitan dalam kubur, maka diluaskan dengan Quran. Yang ditakutkan dalam kubur adalah kegelapan, maka surah Al-Mulk jadi cahaya. Yang ditakutkan dari kubur adanya gangguan, ulat dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka surah Al-Mulk jadi pelindung. Maka ketika orang membaca surah Al-Mulk yang 30 ayat, dan alhamdulillah anak-anak di sekolah pada ngapalin semua. Anak saya itu selalu, Abah murajaah surah Al-Mulk. Datang lagi ke kamar, baca surah Al-Mulk ya Abah. Itu suatu kebanggaan. Kita juga senang karena datangnya malam, jadi sekaligus baca kan. Ya, pas ya. Jamaah. Ye. Apalagi termasuk bersedekah. Orang yang bersedekah itu termasuk penghilang siksa kubur. Apalagi salat. Orang yang rajin salat. Nah, beberapa memang surah yang disebutkan tadi sudah dijelaskan sama Sasam bahwa untuk menghilangkan siksa kubur adalah surah Al-Mulk karena jadi cahaya. Dan memang ada 5 surah ini. Al-Waqiah memperlancar rezeki, amin. Amin. Bagusnya di waktu subuh. Nah, kemudian Ar-Rahman, kasih sayang Allah, bagusnya di waktu duhur karena didoakan 70.000 malaikat. Kemudian asarnya surah As-Sajadah, meraih keberkahan. Kemudian maghribnya Yasin, apa itu? Ampunan dosa. Kemudian surah Al-Muluk. Selain surah Al-Muluk itu dibacanya tiap malam untuk menghilangkan siksa kubur, termasuk bahagian daripada menambahkan kebaikan. Jamaah. Ye. Maka dari sini kita bisa belajar, yuk jaga diri kita. Ketakutan-ketakutan, kepanikan kita itu ternyata ada amalan yang bisa kita lakukan. Intinya bukan hanya dibaca tapi dipahami. Masya Allah, bukan sekedar baca aja ya. Bukan hanya dipahami dibaca ya. tapi dipahami, tapi juga didawamkan, dibiasakan. Dibiasakan, Masya Allah. Terjawab Ibu Ona. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Maulana, boleh tepuk tangannya dong. Kita doakan semoga setelah ini Ustadz Maulana sakit giginya cepat sembuh. Amin. Amin. Pegangin pipi terus. Yang mau nanya siapa lagi ya, aku pilih aja deh. Ibu mau nanya? Oke, silakan ikut saya. Ayo. Ayo Bu, mau nanya apa? Kasih salam dulu, namanya siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatona dari Majelis Taklim Riyadul Muta'alimin, Kecamatan Cikulur, Lebak, Banten. Tepuk tangannya dong. Ibu Patona. Bu Tona mana? Mau nanya apa? Tentang ini musibah Musibah, oke. Ke siapa? ke Ustadz Sam. Ustadz Syam, boleh. Jauh amat nengoknya tinggal ke arah sini. Ustadz Syam. Mangga Ibu, Silakan siap. Bu. Begini Pak Ustadz, Iya. setiap musibah itu kan terasa pahit. Ya. Bagaimana supaya kita husnudon, Yeah. berprasangka baik kepada Allah saat musibah itu terasa di depan mata kita itu sangat buruk gitu. Yeah. Supaya kita bisa husnudon. Terus terasa dar der dor. Iya. Dar der dor. Menikah tahun berapa Bu? Tahun 91. Pernah kebayang nggak bahwa suaminya adalah dia? Enggak. Nggak pernah. Siapa saya? Dia Lu suami. keduanya kesini. Iya, gitu. Dia. Dia suaminya. Oh, suaminya. Anak berapa Bu? Sama dia. Empat. Gitu. Anak 4. Alah, pernah kebayang nggak punya anak 4? Enggak. Nggak pernah. Nggak pernah. Siap. Emang kenapa nanya kayak gitu? Nanya gitu karena semua yang diatur Allah itu nggak usah ikut campur. Oh ya nggak sesuai yang kita bayangin juga. Jodoh Gitu. kita aja, kita nggak tahu bahwa itu dia jodoh kita. Nah tuh, menarik kan? Subhanallah. Ayo kita duduk dulu, kita dengar jawabannya dari Ustadz Syam ya. Silakan duduk Bu, tepuk tangannya Silakan. dong. Terima kasih banyak. Jadi penasaran Mas Soni. maksudnya apa? Tapi Silakan Guru Ustadz Syam. Ustadz Maulana Ustadz Bani Mas Soni, maka apa yang sudah Allah atur jangan ikut campur, karena ikut campur pun nggak bakal ngaruh. Subhanallah. Sehingga ketika seorang ulama ditanya, bagaimana cara engkau baik sangka dan tetap tenang menjalani takdir Allah, kata beliau, karena sekalipun saya berkumpul dengan seluruh makhluknya Allah untuk menghalangi takdirnya Allah, tak akan pernah bisa. Dan sekalipun saya berkumpul dengan seluruh makhluknya Allah untuk meraih sesuatu, kalau Allah tidak takdirkan juga tidak akan pernah bisa teraih. Maka apa yang harus saya lakukan? Satu, ya udah terima, ridho. Kalau sudah menerima, cari hikmahnya. Ketika kalau sudah dapat hikmahnya, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tadi ridho nih, karena kita juga nggak bisa berbuat apa-apa kalau sudah takdirnya Allah. Yang kedua, karena sudah terjadi, cari hikmahnya saja. Subhanallah, lihat hikmahnya. Apa hikmahnya ya musibah sakit ini? Oh, hikmahnya Allah ampuni dosa saya. Saya banyak sekali dosa. Mungkin dosa saya tak bisa diampuni dengan sholat saya, karena kalau sholat pun tak khusyuk. Saya sedekah pun tak ikhlas, masih ria, pengen dilihat orang. Oh, mungkin ini caranya Allah ampuni dosa saya, karena dosa saya banyak. Itulah yang disampaikan Nabi SAW kepada para sahabatnya. Ketika seorang sahabat tertusuk duri saja, kata Nabi, itu sudah menjadi ampunan dosa baginya. Jadi yang dipandang bukan sakitnya, tapi yang dipandang adalah hadiahnya. Apa hadiahnya? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap berat. Nah, disinilah berperan yang ketiga ini biar bisa husnudzon. Apa itu? Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira. Yang bisa gembira itu cuma siapa? Orang-orang yang sabar. Sabar menerima takdir Allah. Sabar dengan tidak menyerah. Apapun yang terjadi, saya mentok di jalan yang satu, saya coba cari jalan yang lain. Jalan yang lain tidak bisa, cari jalan yang ini. Sehingga kita selalu sadar bahwasanya kesabaran itulah yang membuat seseorang berhasil. Kalau ada situasi yang sangat buruk di depan mata, ternyata takdir Allah kepada kita sangat buruk, maka apa yang harus kita lakukan? Kembali sadar bahwa kita ini cuma makhluk yang diatur sama Allah, bukan makhluk yang bisa mengatur. Salah satu asma Allah Al-Mudabbir, dialah yang mengatur segala-galanya. Karena kalau Allah yang mengatur, insya Allah semuanya yang terbaik. Tapi kalau manusia yang mengatur, manusia penuh dengan kesalahan dan lupa. Tadi kami nanya ke ibu pernah nyangka nggak jodohnya itu? Nggak pernah nyangka. Tapi itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal mencari hikmahnya apa. Kita lanjutkan setelah Indonesia Raya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di Islam itu Indah. Boleh tepuk tangannya dong biar lebih semangat lagi. Masya Allah, tabarakallah.
Hari ini saya sudah bersama jamaah yang mau curhat di Islam itu indah. Udah sama Ustadz Maulana, Ustadz Bani juga. Jadi langsung aja ya. Ibu kasih salam dulu. Namanya siapa, mau curhat apa? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat. Saya mau jawab. Saya mau tahu nama ibu siapa. Nama saya Ari Sumawati dari Talang Padang, Pemnu, Tanggamus. Tepuk tangannya dong. Ibu suka ngisi suara film horor gitu gak sih Bu? Iya. Ibu mau curhat apa, silakan Bu. Saya mau curhat keadaan saya sekarang. Saya lagi mengasuh orang tua yang sudah lanjut usia. Jadi pekerjaannya semaunya saja. Dan saya ingin bertanya, bagaimanakah sikap saya yang terbaik terhadap orang tua saya? Karena kalau kita kasih tahu, dia selalu menjawab atau semaunya saja. Jadi tolong penjelasannya dan pencerahan kepada saya. Usianya berapa Bu orang tuanya? 83. Bapak atau Ibu? Ibu. Ibu. Iya. Baik. Ustadz Bani gimana Ustadz? Masya Allah. Yang pertama, setiap kita yang Allah berikan kesempatan untuk mengurus orang tua sebenarnya adalah anugerah, bukan musibah. Karena ada sebagian orang yang mohon maaf ketika ibunya, ayahnya yang sudah berumur atau sudah lanjut usia, terus dia yang mengurus, dia merasa aduh musibah nih saya. Jadi pertama mindsetnya udah berat duluan, sehingga hari-harinya terasa berat, segala apapun dilakukan berasa berat. Tapi kalau kita mindsetnya yang pertama adalah, ya Allah alhamdulillah dari sekian banyak anak-anaknya, Engkau pilih saya yang mengurus dia ya Allah. Maka jadi ladang pahala setiap harinya. Kaget. Ya, terus. Tapi yang namanya manusia pasti ada saatnya kesel, bete, capek, lelah Ibu ya. Maka Ibu butuh ya kadang-kadang mesti manjakan diri, istirahatkan diri, nggak ada masalah sesekali gitu. Kadang-kadang suka kesel Ustadz, kesel manusiawi. Yang penting jangan sampai keluar kata-kata mencela, menyakiti hati orang tua kita. Khawatir pahalanya kehapus nanti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ibu berapa bersaudara? 7. Bertujuh, Masya Allah, Alhamdulillah banyak berarti ya. Ya. Sampaikan juga ke yang lain, ayo sama-sama kita dapat pahala nih ngurus ibu orang tua. Alhamdulillah beliau tinggal sama saya, misalnya ibu bilangnya tinggal sama saya, tapi yang lain tolong ya bantu mungkin dengan tenaga, sesekali datang menjenguk, mungkin ada yang ngasih transferan, biaya dan seterusnya, sehingga itu akan mengurangi beban mudah-mudahan insya Allah. Wallah alam bisawab. Kalau Ustadz Maulana gimana Ustadz? Kalau kita memiliki orang tua, maka yakinlah orang tua itu berkah buat anaknya. Betul. Ketika ada orang tua kita rawat, bersyukurlah Bu. Di antara 7 anaknya, ibu yang terpilih. Dan kalau dia demensia, Demensia. Oke. itu artinya sudah pikun. Maka disinilah ladan kita mendapatkan perilaku akhlak yang baik. Ibu tetap bertutur kata baik. Saya mau nanya, jikalau ibu yang jadi tua, apa yang ibu harus lakukan? Nggak tahu. Iya. Mau nggak diardik sama anak, dimain sama anak? Mau nggak? Nggak kan? Iya. Karena suatu saat nanti ibu akan seperti itu juga. Tuh, lagian kan ibu keren, orang tua merawat orang tua. Iya. Iya lagi. Semangat Jadi banget, maksudnya iya. ibu ini tua juga. Iya, kan sama-sama sudah dewasa. Kalau Ustadz Syam gimana Ustadz Syam? Ibu pernah dengar istilah ini nggak Bu? Anak yang merawat orang tua yang sudah tua itu adalah anak yang paling gampang masuk surga. Amin. Tapi juga anak yang paling gampang durhaka. Wah. Tapi karena dekat. Oh, Kalau karena dekat tuh dekat, sering gesekan. iya. Betul, Tapi segampang-gampangnya durhaka masih jauh lebih baik dibandingkan ngirim orang tua ke panti jompo. Alhamdulillah. Kami punya pengalaman
zaman syuting di panti jompo, subhanallah, pengen ada rasanya, ya Allah ini surga semua, kenapa ditaruh di sini? Ya Allah ini ada ridho Allah, kenapa ditaruh di sini? Subhanallah. Tapi kalau pengen nanya sama ibu, kapan ibu paling kesel ketika merawat orang tua? Kapan itu? Kapan, ketika Bu? orang tua apa, Bu? Pas orang tua lagi apa? Coba. Ketika misalnya saya suruh makan, tapi dia nggak mau, katanya nggak lapar. Padahal saya juga udah lapar, kok dia nggak lapar. Jadi keselnya karena ibunya lapar. Iya, kan disuruh makan. Terus katanya, nggak, aku belum lapar. Saya aja udah lapar, kok dia nggak lapar gitu. Jadi keselnya kesel sayang. Keselnya karena ibunya nggak mau makan, bukan kesel apa-apa. Ibu waktu ngerawat anak pernah nggak anaknya GTM, nggak mau makan anaknya? Pernah, Pernah. Kesel nggak sama anak? kesel. Kesel juga. Kasih obat. Keselnya kesel sayang. Iya. Keselnya karena perhatian, bukan kesel karena aduh nyusahin banget ini, subhanallah. Yang penting nggak pernah nyuruh mandi, orang saya juga belum mandi gitu enggak ya. Baik, jamaah ini ada sesuatu yang menarik, kita sama-sama lihat ya. Ada apa sih yuk? Yuk sama-sama lihat yuk, silakan.